Ini diperkirakan fragmen tangan kanan arca ini merupakan tangan dari sebuah arca Buddha. Gong ini ditemukan pada tahun 1990-an di Candi Kembar Batu ini. Setiap sekali dalam setahun, keluarga besar dan masyarakat menyelenggarakan peringatan wafatnya Habib Idrus bin Hasan Al-Jufri ini, di mana pada waktu itu masih pada tempatnya sebuah stupa yang oleh penduduk sekitar disebut juga dengan batu campur. Lapik dan stupa itu sekarang tersimpan di Museum Negeri Jambi, yang bisa kita sebut sekarang itu adalah Museum Siginjai. Itu adalah sebagian cuplikan video di channel saya tentang sejarah sekaligus juga dengan penemuan benda-benda bersejarahnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke Museum Siginjai Kota Jambi, di mana benda-benda ini ditempatkan. Termasuk juga maskot Jambi yaitu keris Siginjai, senjata yang melegenda dari cerita orang kayu hitam. Selain benda-benda bersejarah tadi, apa aja yang bisa kita temukan di Museum Siginjai? Mari kita jelajahi. Oke, sekarang saya sudah berada di Museum Siginjai. Saya akan masuk ke dalam. Sebelum ke dalam, saya sudah disuguhkan oleh replika dari Geopark Merangin ini. Ini adalah fosil kayu yang terdapat di Merangin, yang diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Dan di depan pintu gerbangnya ini juga terdapat arca Dwarapala, arca penjaga yang terunik yang ditemukan di Candi Gedong 2. Kita coba masuk ya. Nah, sekarang ini saya sudah berada di dalam ruangan dari Museum Siginjai. Pertama, di ruangan ini kita bisa melihat peta dari Provinsi Jambi, di mana terdapat 9 kabupaten dan 2 kota. Nah, itu bisa kita lihat Gunung Kerinci. Oke, mari kita jelajahi sisi ruangan sebelah kanan dulu. Inilah beberapa benda-benda bersejarah yang terdapat di ruangan ini. Yuk, apa aja yang bisa kita temukan di sini? Nah, yang pertama ini kita lihat adalah contoh senjata yang digunakan oleh orang zaman dahulu sebagai senjata dalam berperang. Mulai dari yang besar sampai yang kecil. Nomor 1 dan 2 ini adalah contoh senjata yang ditemukan di Merangin, guys. Orang sana dulu menyebutnya dengan skin. Bisa kalian lihat di sini bentuknya seperti badik kecil, lengkap beserta dengan sarungnya. Nah, di sebelahnya ini nomor 3 dan nomor 4 ini disebut dengan sundang senjatanya. Sundang nomor 3 ini ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Nomor 4 ini ditemukan di Tanjung Jabung Timur. Yang nomor 5 ini namanya pedang Raja Lampung, guys. Itu dilapisi dengan emas dan ada tulisan Arabnya. Fungsi parang ini sebagai alat tebas bagi yang melanggar aturan adat. Ditemukan di Tanjung Jabung Timur. Nah, di sebelahnya ini terdapat beberapa jenis mata uang zaman dahulu ketika zaman Hindia Belanda, guys. Terutama zaman VOC. Jadi ini contoh uang koin pada zaman dahulu. Di keterangan, uang-uang ini dibuat pada tahun 1700-an sampai dengan 1900.
Jadi gambar-gambar yang terdapat di dalam koin ini selain dari gambar-gambar kebanggaan dari Belanda, di sini juga terdapat gambar keris dan ada juga koin yang bertuliskan dengan bahasa Arab. Terdapat beberapa jenis uang kertas juga di sini. Oke, kita lanjut ke sebelah. Nah, di sini ada berbagai macam tombak. Bisa kalian lihat. Ini adalah senjata tombak yang ditemukan antara lain di kota Jambi, Bungo, Sarulangun, dan Kerinci. Ujungnya terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu. Jadi ini fungsinya selain sebagai senjata, tombak ini juga menjadi sarana pelengkap dalam setiap upacara adat. Nah, ada yang menarik di sini. Ada sebuah Al-Qur'an, bisa kalian lihat di sini. Oke. Ditulis di sini, Al-Qur'an ini diperkirakan dibuat pada abad 19 Masehi. Ditemukan di Mandiangin, Kabupaten Sarulangun. Jadi keunikan dari Al-Qur'an ini, bahan kertasnya itu terbuat dari kertas Eropa dengan penulisannya menggunakan tinta Cina, guys. Ditulis oleh seorang Kiai Haji Ahmad Somad. Sedangkan rehalnya, jadi kalau biasa kita sebut tempat kedudukan Al-Qur'an, rehal ini berasal dari Olak Kemang Kota Jambi, diperkirakan dibuat pada abad 20 Masehi. Oke, kita lanjut ke sebelah. Nah, ini adalah parang rajam. Parang ini ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dulu fungsinya awal sebagai alat tebas siapa yang melanggar aturan adat. Tapi lambat laun, senjata ini berubah fungsinya menjadi alat ritual keagamaan dan menjadi benda pusaka. Unik ya? Bisa dilihat keterangannya. Ini adalah keris. Jadi keris ini dipercaya sebagai senjata keramat zaman dahulu yang mempunyai kekuatan magis. Ini ditemukan di Kabupaten Sarulangun. Jadi keris ini dulu dipegang oleh pemangku adat setempat. Jadi diperkirakan dibuat pada abad 16 Masehi. Rupanya Sarulangun juga banyak meninggalkan cerita atau benda-benda bersejarahnya di sini. Nah, di sini ada tameng. Ini berjumlah 3 buah. Mulai dari ukuran kecil sampai ukuran besar seperti ini. Jadi dulu fungsi tameng ini sebagai alat pelindung diri, guys, dari serangan musuh yang dipakai pengawal kerajaan. Bisa kalian lihat di sini ada motif terdapat di bagian depan tameng ini. Tameng-tameng ini ditemukan di Olak Kemang, guys, Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Nah, di sini juga ada meriam. Ini bisa kalian lihat, bahannya terbuat dari perunggu bermotif. Di tengahnya juga ada hiasan.
Meriam ini diperkirakan dibuat sekitar abad 18 Masehi. Jadi fungsinya dulu meriam ini digunakan untuk menyambut tamu-tamu agung di Kabupaten Sarolangun. Nah, di sebelah sini ada baju-baju diperuntukkan untuk perempuan nih guys. Bisa kalian lihat. Yang pertama ini adalah baju kurung berbahan dasar katun berwarna hitam, dihiasi motif terbuat dari tembaga berlapis emas. Jadi dulu ini dipakai oleh istri pemangku adat, ditemukan di Kabupaten Sarolangun Bangko. Nah, yang kedua ini adalah baju pengantin, juga dihiasi dengan tembaga berlapis emas, dan ditemukan juga di Kabupaten Sarolangun Bangko. Yang terakhir ini adalah baju kurung pengantin perentak Kabupaten Merangin. Baju ini sudah ada pada abad 18 Masehi dan dipakai oleh istri pemangku adat setempat. Nah, di sini adalah berbagai macam perhiasan yang ditemukan di setiap kabupaten kota di Provinsi Jambi. Bisa kalian lihat di sini berbagai macam. Bisa kalian lihat di sini berbagai bentuk tusuk konde. Ini berlapis emas. Di sini juga ada anting-anting yang berbagai macam bentuk. Anting-anting ini digunakan wanita Kabupaten Batanghari, Bungo, dan Tebo guys. Nah, di sini juga ada hiasan kalung, hiasan leher yang digunakan bagi pengantin wanita Kabupaten Merangin dan Sarolangun guys. Nah, nomor 12 dan 13 itu namanya keluak, dipakai sebagai hiasan pengantin wanita Kabupaten Kerinci dan Sungai Penuh guys. Di sebelahnya ini adalah hiasan leher yang digunakan juga pengantin wanita Kabupaten Sarolangun. Nomor 15 ini namanya cincin angel, dan 16 itu namanya uncang yang terdapat di Kabupaten Kerinci. Nah, di sini ada sebuah pistol yang digunakan oleh orang POC. Di hampir dari keseluruhan bagiannya ini terbuat dari kayu, dan bagian atasnya itu terbuat dari bahan kuningan. Digunakan pada abad 17 hingga tahun 1830 guys, ditemukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kalian tahu apa ini? Nah, inilah keris. Salah satu keris kebanggaan dari Provinsi Jambi. Namanya adalah keris Siginjai. Jadi keris yang melegenda bersama cerita legenda orang kayu hitam ini menjadi ikon pusaka Provinsi Jambi. Keris yang dibalut dengan emas dan dilingkari 8 butir permata guys. Sekarang bisa kita lihat di sini. Gagang keris ini terbuat dari kayu berukir dengan motif katak duduk. Sedangkan badan keris bermotif daun dan bunga, dan semua dilapisi dengan emas.
Keren ya. Dan ini adalah berbagai perhiasan-perhiasan yang dipakai dalam acara adat. Perhiasan-perhiasan pengantin ini tersebar di daerah Jambi. Bisa kalian lihat di sini berbagai macam. Ini rata-rata terbuat dari emas dan dibuat pada abad 18 sampai 19 Masehi. Oke, di sebelahnya ini. Di sini ada satu buah kalung medali yang diberikan oleh Sultan Turki kepada pahlawan kita, yaitu Sultan Taha Saifuddin. Dan di sebelahnya ini, nah di sini ada piagam dan di sebelahnya itu ada stempel kerajaan. Yang memiliki stempel ini adalah Pangeran Wirokusumo. Di channel saya pernah kita bahas tentang pangeran satu ini. Oke, lanjut di sebelahnya ini. Oke. Nah, ini dia incung namanya. Berasal dari Kabupaten Kerinci. Jadi bagi yang belum tahu, incung ini adalah sebuah aksara atau huruf yang digunakan suku Kerinci. Dalam bahasa Kerinci sendiri, incung berarti miring dan terpancung. Jadi setiap media tempat penulisan aksara incung ini memiliki pesan yang berbeda. Bisa kita lihat di sini. Aksara incung ini tertulis di tanduk kerbau atau media seperti bambu. Nah, di gambar ini lebih jelas tulisannya. Nah, contoh jika aksara incung ditulis atau diukir pada tanduk kerbau, maka pesan itu berupa silsilah nenek moyang. Nah, kalau ditulis pada media bambu, berarti berisi tentang kisah cinta atau curahan hati seseorang yang patah hati. Di sini bisa dapat kita lihat jelas aksara incung itu. Oke, di sini juga ada beberapa macam arca. Ini arcanya kecil-kecil nih guys. Nomor 1 dan 2 itu ditemukan di situs Rantau Limau Sarolangun guys. Ditemukan tahun 1975, dibuat sekitar abad 89 Masehi. Dan arca yang di belakang itu juga ditemukan di daerah Sarolangun. Dan ini adalah namanya arca Avalokiteswara yang agak besar ya guys. Terbuat dari bahan perunggu berlapis emas. Arca Buddha ini ditemukan di Rantau Kapas, Kabupaten Batanghari. Di sini juga bisa kita lihat kalung emas dan sabuk emas yang ditemukan di Limbur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sabuk ini merupakan gabungan ribuan cincin-cincin kecil yang terikat. Dan cerita unik pada kalung yang di sebelahnya itu ditemukan oleh seorang wanita saat membersihkan ladang. Dan wanita itu diberi imbalan seharga dengan apa yang didapatkannya. Nah, ini penemuan bersejarah dari salah satu candi Muaro Jambi yang pernah saya bahas. Jadi sempat saya bahas di video saya salah satu benda yang ditemukan, yaitu gong perunggu ini. Gak salah kita flashback ulang lagi. Jadi gong ini berasal dari Cina. Itu pada abad 12 Masehi. Diberikan kepada kerajaan Melayu, itu terutama Muaro Jambi. Ditemukan di kompleks percandian Muaro Jambi, tepatnya di Candi Kembar Batu. Ini namanya Arca Dipalaksmi, merupakan arca Hindu perwujudan sebagai dewi penunjuk jalan. Ditemukan di kota Kandis, Tanjung Jabung Timur pada tahun 1981. Dan ini adalah fragmen tangan arca yang pernah juga kita bahas di Candi Kembar Batu. Oke, kita lihat yang lain.
Oke, ini adalah alat hitanan pada zaman dahulu. Dan di bawahnya ini adalah caping. Jadi 3 benda di belakang itu yang berwarna perak itu namanya caping. Caping itu adalah tanda atau simbol berupa penanda bagi anak bayi perempuan. Dan yang keempat ini untuk anak laki-lakinya. Nah, nomor 5 ini adalah peralatan hitanan pada zaman dahulu pada masyarakat Jambi. Oke, sebelahnya. Nah, ini adalah wadah atau tempat untuk sekapur sirih. Yang pertama ini, alatnya itu terbuat dari kuningan dan perak, bermotif bunga dan daun. Digunakan sebagai wadah sekapur sirih di upacara adat untuk melamar dan tarian sekapur sirih. Ini ditemukan pada abad 19 Masehi. Di sebelahnya ini juga wadah untuk sekapur sirih. Dan yang terakhir ini terbuat dari kayu, bermotif sama, dan fungsinya juga sebagai wadah sekapur sirih di dalam upacara adat dan tarian sekapur sirih. Nah, ini adalah selendang kaligrafi guys, yang bermotif tulisan Arab. Yang merah ini digunakan sebagai penutup ringgo-ringgo. Ada pedang. Nah, yang dasa biru tua ini digunakan untuk penutup jenazahnya. Oke, kita lanjut keluar, melihat bagian luar belakangnya dari Museum Siginja ini. Di sini juga terdapat berbagai macam keramik yang didapatkan di darat maupun di bawah air. Tapi mata saya tertuju pada benda ini. Oke, ini dia peninggalan dari Candi Solok Sipin yang pernah saya bahas di video saya. Ukuran lapik dan stupa ini lumayan besar. Nah, stupa ini tingginya lebih dari saya ini guys. Jadi tidak salah kalau sebenarnya Candi Solok Sipin ini memang luas adanya, tidak seperti yang terlihat sekarang. Karena penemuan benda-bendanya juga besar-besar. Jadi para ilmuwan arkeologi itu pernah berkata kalau bendanya ditemukan besar-besar, jadi candinya juga pasti besar atau luas. Keren lah. Dan ini adalah lapik yang ditemukan di Candi Solok Sipin, ukurannya juga besar. Jadi sebagian benda yang ditemukan di Candi Solok Sipin ini sebagiannya itu ada di Museum Gajah guys, yang ada di Jakarta. Itu ukurannya juga besar, termasuk yang ini, dudukan arca ini.